waktu itu berarti betul cerita kamu ketemu sama Ratu Pantai Selatan. Salah nggak kalau aku nanya? Boleh. Bagaimana bentuk beliau, rupa beliau seperti apa? Beliau itu, jadi aku pergi ke daerah sana, aku harus nemuin satu orang gitu. Di dalam mimpi aku, dia cuma bilang kamu udah ditunggu. Juru kuncinya? Manusia dong, Manusia. ini juru kunci, oke. Itu dia udah kenal. Jadi pas ketemu dia bilang gimana? Kamu udah ditunggu, kenapa lama banget datangnya? Di depan mama? Depan mamaku. Astaga. Tiba-tiba Naomi, gak ada tedeng aling-aling langsung ketemu gue bilang gini. Kak, istri kakak isi ya? Itu mungkin juga di satu sisi ketika orang ketemu sama kamu juga pasti kan karena sudah tahu background kamu kan. Background yang bahwa Naomi anak indigo atau mungkin cerita pada saat kamu bertemu dengan Ratu Pantai Selatan gitu-gitu kan. Cuman yang mau aku tanyain ini adalah waktu itu berarti betul cerita kamu ketemu sama Ratu Pantai Selatan kemudian kamu disuruh memilih. Iya betul. Bola kristal. Betul. Waktu Jadi waktu itu aku umur berapa 10-11 lah sekitar segitu. Oh sebelum kita ketemu pertama? Sebelum kita ketemu pertama. Itu ya karena memang ya gini ya. Semua orang juga udah tahu ya. Memang aku kan aneh dari kecil gitu. Terus aku memang gendut dari kecil dan hitam dari kecil gitu. Jadi memang ya kalau sekarang aku udah bisa lebih cantik lah ya. Udah bisa lebih rapi lah. Karena make up dan skincare gitu. Kalau dulu. Iya. Ini sebelum dibully netizen aku udah membuli diri sendiri loh. Ya kan? Kita membuli diri sendiri. Tapi memang itu betul. Jadi karena dulu banyak banget bully yang aku terima. Karena memang perbedaan yang aku punya gitu ya. Sampai akhirnya satu waktu entah aku gak percaya kemasukan. Oke. Tapi entah kenapa suara aku beda. Kamu taunya suara kamu beda? Kamu sadar kalau suara kamu beda keluarnya? Aku tahu itu justru dari orang-orang. Jadi tadinya nih yang lagi heboh ngebully aku nih. Lagi ngebully aku. Wah pokoknya kata-katanya tuh dibilang apa sih anak badak lah gitu-gitu lah segala macem lah gitu. Pokoknya lagi gak enak banget ya. Sampai akhirnya gak tahu kenapa suara aku beda. Jadi ayu banget. Terus suaranya tuh bikin merinding kata orang-orang. Oke saat itu dan kamu gak sadar? Aku gak sadar. Oke. Sampai pas suara aku seperti itu, mereka yang ada di suara aku itu cuma bilang jangan ganggu anak ini. Oke. Gitu. Itu pertama kali. Oke. Dari situ heboh, takut semua sama. Itu teman-teman kamu berarti? Teman-teman aku semua takut. Oke. Gitu. Karena aku juga dulu aneh sih Kak Gilang. Aku nggak bisa bilang ya gimana aku nggak dibully. Aku bisa jalan tuh jam 1 jam 2 malam aku bisa keliling kompleks sendirian. Iya betul. Iya kamu udah pernah ngomong. Jadi bagaimana aku nggak dibully. Gak dibilang aneh bener. Aku bisa kayak dan itu jalannya biasanya nyeker udah jalan aja. Iya. Udah kayak tidur sambil jalan gitu kan. Sambil jalan. Iya pantas. Iya. Gimana orang nggak? Ya orang dulu pasti mikirnya lu gila dia anak gila dia. Bener. Itu berarti saat-saat sebelum ketemu sama Ratu Pantai Selatan? Sebelum. Oke, berarti triggernya yang tadi ada suara berbeda itu? Iya, sampai akhirnya semua orang tuh kayak di film-film gitu. Semua orang tuh ngebully aku gitu. Maksudnya, gila gini-gini. Sampai digitu-gituin kan. Sampai akhirnya dia itu ada suara gitu ngomong jangan ganggu anak ini. Oke, and then after that? Pokoknya yang ganggu anak ini inilah gitu intinya kayak gitu sampai digituin lah udah oke after itu nah aku nggak tahu kan loh semua orang kok kenapa gitu aku pulang mandi dan segala macam laporan semua masuk lah tuh ke mamaku kan karena mamaku kerja pulang kerja semua laporan masuk Nomi gini mamaku cuma ngomong sama aku kamu kenapa Nom gitu kan Enggak, aku nggak tahu, aku nggak sadar soalnya, aku ngerasa nggak kenapa-napa gitu. Sampai akhirnya malamnya aku mimpi aku disuruh pergi ke daerah
mana tuh? Yang deket Nusa Kambangan itu daerah mana? Sampai akhirnya aku harus pergi ke daerah sana. Gitu Cilacap. Aku harus pergi ke daerah sana yang aku nggak ngerti. Jadi aku pergi ke daerah sana, aku harus nemuin satu orang gitu. Di dalam mimpi aku, dia cuma bilang kamu udah ditunggu. Ini tuh di mimpi aku gitu. Kamu udah ditunggu, Ndok gitu. Udah. Selesai kamu bangun tidur, kamu kasih tahu ke mama dong. Aku kasih tahu ke mama. Dan mamaku kan nggak tahu. Mamaku tuh gini. Mamaku tuh kan gimana ya? Mama tuh orangnya open minded banget. Modern banget. Karena memang mama juga kan sekolahnya juga di Belanda. Jadi kan yang gimana ya nggak ngerti. Kayaknya soal spiritual tuh nggak apa sih gitu kan? Ya nggak make sense gitu kan? Iya. Bahkan aku aneh aja itu tuh penjelasannya mama. Pokoknya intinya aku tuh lebih ke autis gitu. Pokoknya intinya gitu. Saking nggak mau dibilang. Iya. Apa nih gitu spiritual nggak ada. Ngerti. Nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Sampai akhirnya aku bilang, aku mesti ke sana dan itu aku sampai ngamuk sampai nangis. Aku harus di sana, aku udah ditunggu, aku bilang gitu. Akhirnya mamaku bilang ya udah oke, minggu depan. Nggak bisa, aku bilang gitu. Aku harus ke sana besok, aku bilang gitu. Dan itu benar-benar aku yang ngamuk. Dia nggak tahu kenapa aku ngamuk. Aku mesti ke sana gitu. Oke. Terus waktu itu mama gimana? Ya udah akhirnya kata mamaku, ya udah packing lah katanya gitu kan. Diikutin akhirnya. Akhirnya ke sana ketemu dan nggak tahu kenapa di sana orangnya udah kenal sama aku. Orang mana nih? Jadi ada kayak mangkunya gitu loh, kayak guru kuncinya gitu. Juru kuncinya, manusia dong. Ini juru kunci, Itu dia udah kenal. Jadi pas ketemu dia bilang gimana? Kamu udah ditunggu, kenapa lama banget datangnya? Di depan mama? Depan mamaku. Astaga. Itu beneran loh, tanya mamaku. Itu bener-bener, itu sampai mamaku tuh, ini apa? Oke. Terus abis itu apa yang terjadi? Kenapa lama banget gitu? Kenapa baru sekarang? Terus ya udah puasa ya kamu 3 hari gitu. Udah aku bilang oke, aku puasa habis itu aku diajaklah ke satu gua gitu, satu gua kita jalan ya ke sana ya. Aku bilang oke, ayo gitu. Mamaku tuh yang masih kayak percaya nggak percaya diikutin tapi ngegerutu gitu kan. Sampai akhirnya mau aku bilang ini aman ya, nggak akan ada ular kan, nggak akan ada binatang kan, masih yang kayak gitu masih yang nggak bisa mikir. terima. Betul. Terus. Sampai akhirnya aku duduk situ, aku meditasi gitu. Dia bilang ya udah kita kamu ditunggu gitu. Intinya aku harus pergi ke seberang gitu, sesuatu yang lain gitu. Aku pergi ke sana. Itu kan dikelilingin garam ya. Tempat kamu duduk itu meditasi. Itu dikelilingin garam, aku duduk. Aku duduk. Guru kuncinya tuh gak ikut. Jadi aku dilepasin sendiri. Jadi guru kunci mamaku aja tuh sampai khawatir sih nggak boleh. Enggak gitu kan. Dan aku duduk itu nggak ada siapa-siapa. Kata mamaku ya. Aku kosong gitu. Pulang memang aku bawa bola kristal. Kamu ngerasanya berapa lama kamu duduk di situ? Sampai dengan kamu kemudian ditinggal dan bawa bola kristal itu? Ada kali 6 jam. 6 jam? Sendirian berarti kan? Gak ditemenin mama sama sekali? Pokoknya itu dari sore sampai pagi gitu intinya. Oke. Dari sore tuh sampai mau subuh. Berarti saat itu gelap semua ya? Gelap berarti semua. Ya? Orang itu kan di dalam gua gitu. Iya. Dan yang kamu rasakan pada saat kamu ditinggal itu apa, Nomi? Aku masuk ke laut. Jadi aku tuh kayak gini, aku duduk gini, tapi aku keluar dari badan aku. Terus aku jalan ke arah laut. Jadi guanya itu nih, ini for your information ya Kak. Ini guanya, ini gunung nih, ini gunung gitu ya, gunung. Guanya itu tuh depannya laut gitu. Jadi perbatasan pesisir sama laut, pesisir. Itu guanya itu deket banget sama laut. Di belakang gunung gitu jatuhnya. Gitu. Nah, aku ngerasa aku keluar dari badan aku, terus aku jalan ke arah laut. Jalan sampai masuk gitu. Sampai masuk ke dalam laut. Masuk ke dalam laut dan aku ketemu ya itu, ketemu gerbang, ketemu istana, ketemu istana, benar-benar ketemu istana yang enggak maksudnya gini loh, enggak menakutkan gitu loh Kak. Dan it's clear, jelas. Jelas. Oke, enggak gitu. Menakutkan sama sekali seperti istana pada umumnya. Pada umumnya.
Oke. Terus aku lihat ada satu lukisan, itu lukisan apa namanya, kereta kencana di pintu masuknya. Dan aku juga sempat lihat di Jogja juga ternyata ada lukisannya dan ternyata mereka sama lukisannya. Aku sampai bilang, wah aku pernah lihat nih. Sampai ditanya, kok kamu pernah lihat di mana? Lihat di sana. Terus cuman senyum-senyum aja gitu. Abdi dalam, iya udahlah gitu. Tapi itu emang pernah aku alami. Aku bilang, ini nih kalau yang di sana benangnya nih benang emas nih, aku bilang. Ya udah senyum-senyum aja, jadi kayak udah tau lah gitu kan. Aku masuk ke sana, and then aku tuh disuruh pilih banyak pilihan. Jadi di situ tuh ada giok, ada patung segala macam gitu ya, ada macam-macam. Aku disuruh pilih. Oke. Ini ada punya kamu di sini. Yang mana yang mau kamu ambil? Gitu. Karena aku pernah lihat itu bola kristal, entah kenapa aku pernah lihat di mimpi itu. Di mimpi, ya udah yang aku ambil itu. Bola kristal. Ini punya aku. Dia sempat ditawar, nggak mau ini, katanya nggak mau ini. Aku mau ini. Ya udah, aku bawa. Dan pas aku selesai meditasi ya ada bolanya. Oke. Gak make sense kan? Gak make sense. Mamaku juga gitu. Oke. Dan itu kita udah perdebatkan bertahun-tahun. Dan bolanya masih disimpan sampai sekarang? Ada disimpan di rumah. Pertanyaan aku, kamu sempat ketemu sama Kanjeng Ratu gak? Iya. Sempat? Iya. Boleh gak kalau aku nanya? Salah gak kalau aku nanya? Boleh. Bagaimana bentuk beliau, rupa beliau seperti apa? Beliau itu kalau aku lihat ya, ini sepenglihatan aku dan sepengetahuan aku ya. Beliau itu adalah sosok yang cantik sekali dan baik sekali. Gitu. Gak ada satupun kata yang keluar dari ucapannya beliau itu yang menurut aku yang kalau kata orang-orang menyesatkan ya, gak ada. Ngobrol berarti? Iya. Apa obrolan seperti apa waktu itu? Jadi gini, aku tuh dulu banyak cerita lah ya. Gitu kan, karena memang banyak tekanannya segala macam, akhirnya ya aku meditasi, aku ketemu sama beliau gitu. Oke. Dan ada pesan-pesan dari beliau gak untuk Naomi? Langsung? Jujur ya, salah satu yang membuat personality aku lumayan bagus gitu ya. Maksudnya ya sampai saat ini gitu ya. Karena memang aku gak punya guru spiritual dan gak punya guru. Ya itu karena ibu. Kamu manggilnya ibu? Aku manggilnya ibu. Beliaukah yang menyuruh Naomi panggil dia ibu? Iya. Jadi aku dulu tuh ya karena memang gak bisa diatur dan segala macam, jadi aku diajarin untuk legowo, aku diajarin untuk kayak gitu-gitu. Oke. Naomi bisa jelasin gak untuk orang yang awam kayak aku? Siapa beliau itu? Penguasa laut. Penguasa laut, seluruh lautan. Laut Selatan. Oke. Ya, dan gak sembarang orang bisa ketemu beliau ya? Dan gak sembarang orang bisa ketemu beliau. Ya. Dan beliau itu jenisnya adalah jin. Iya. Jadi gak usah diperdebatkan lagi beliau itu masuk ke laut terus dia hidup lagi. Kalau itu iya, karena kan beliau kita juga kalau di agama kan juga harus mempercayai hal yang gaib, mengimani. Dan tentang sosok beliau itulah dari bangsa jin juga ya sudah pasti sudah jelas. Dan beliau itu jin muslim. Beliau jin muslim? Oh wow. Oke. Aneh kan? Iya. Makanya aku kadang-kadang kalau lihat maksudnya kayak lihat cerita-cerita gitu, aku baca gitu, maksudnya lihat orang-orang bilang gitu. Aku kadang-kadang bingung gitu karena sosok beliau yang aku tahu, yang aku kenal dari aku kecil gitu ya. Itu adalah sosok yang kayak gitu. Apakah sosoknya sama seperti yang ada di lukisan pakai baju hijau gitu? No. Ibu itu terakhir ketemu aku, ya lumayan sering gitu ya. Ketemu aku itu rata-rata pakai mukena malah. Serius? Iya. Jadi beda dengan apa yang digambarkan? Jadi gini. Gimana nih? Laut Selatan itu kan isinya banyak ya Kak Gilang. Iya. Benar kan? Dan buat jadi gini loh, ketemu sama pemimpin itu gak gampang gitu loh Kak Gilang. Jadi banyak yang dia menirukan gitu loh. Jin-jin yang kelasnya lumayan agak tinggi dikit lah ya. Itu menirukan gitu. Karena jin kan memang bisa berubah-ubah. Iya. Berarti sebenarnya sosok beliau itu tertutup. Yang aku tahu biasanya gitu. Ketemu sama aku tuh dia kayak orang gimana ya, kayak ibu-ibu pakai mukena gitu.
berarti Naomi bisa ketemu beliau kapan aja atau nunggu ada sinyal atau gimana? Kalau aku tunggu ada sinyal. Seperti apa sinyal itu biasanya berupa? Biasanya kalau udah ada bunyi kelintingan di kamar. Oke, Kayak itu berarti ibu kerincingan lagi mau kuda. ketemu. Itu biasanya, wah ini aku mesti ada yang ini. Gitu. Ada yang mau Ada yang disampaikan mau disampaikan. terkait dengan apa yang akan terjadi. Terkait apa yang terjadi atau apa kesalahan aku yang aku perbuat. Dinasehatin. Itu bener loh. Aku punya gini ya. Kalau orang biasa ya Kak Gilang. Orang biasa nih ya, dapat karma itu kan lama ya. Kalau aku dapat karma instan. Langsung. Bener, aku jahat sama orang instan, karmanya tuh instan. Walaupun orang itu sebenarnya juga jahat gitu. Tapi aku nggak boleh balas. Iya. Berarti istilahnya kamu dijagain juga sama ibu tadi gitu ya. Berarti betul-betul kalau udah ibu udah deket banget dong Naomi. Udah maksudnya. Aku nggak mau gini. Aku bukan tipe orang yang mau bilang, wah aku deket loh sama Selatan gitu. Aku deket loh. Gak, tapi ya memang sejauh ini ya seperti itu kan Gilang. Oke. Sebelum kita bahas apa yang dibicarakan oleh ibu ketika bertemu Naomi, aku mau nanya nih, bola kristal itu maksudnya apa? Jadi intinya sebenarnya ibu itu mau aku punya hati gitu ya, aku punya jiwa gitu ya. Oke. Itu kalau bisa tuh bening kayak si bola kristal itu. Gitu. Oh, oke. Gitu. Bisa jadi juga pada waktu Naomi disuruh milih beberapa benda itu Juga ujian. ujian gitu. Dia nih rakus nggak deh gitulah segala macam. Iya. Enggak itu bunyi air. Oh. Bunyi air. Tapi pas banget lagi ngebahas laut ya. Enggak, tapi nah sekarang aku mau nanya nih. Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang-orang yang kayak aku lah gitu. Maksudnya bagaimana dengan apa yang akan terjadi di dunia ini sekarang COVID-19? Ada bayangan atau ada? Sebenarnya aku udah bilang sih sebenarnya dari sebelum terjadi COVID aku udah sempat bilang juga. Oh iya Nomi, sorry aku. Yes, aku sempat bilang juga kan kalau memang manusia sekarang itu udah banyak yang sombong gitu. Sampai ya nggak percaya, bukan nggak percaya Tuhan sih, percaya adanya Tuhan, tapi kayaknya lebih hebat, kayaknya lebih banyak yang hebat sampai akhirnya ya kita percaya atau enggak kematian, musibah dan segala macam itu kan aturan yang maha kuasa ya, gitu kan. Sampai akhirnya ya ini cobaan buat kita untuk jadi lebih baik lagi, dan aku percaya banget kita udah melalui masa-masa itu dan udah banyak belajar juga sih sebetulnya gitu. Dan aku udah sempat lihat. Ini tanda alam sih sebenarnya. Ada satu tanda alam aku udah sempat lihat. Ya mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan itu bertanda baik ke depannya. Oke. Gitu. Berarti ada hubungannya mungkin dengan COVID yang akan segera selesai ya. Ya mudah-mudahan ya. Karena aku udah sempat lihat tanda-tandanya. Oke. Ini menarik Naomi. Karena kamu itu selalu menggunakan kata-kata mudah-mudahan. Karena beberapa orang-orang tuh dengan sangat yakin 1000% dia bilang ini begini, nanti begini, ini begini. Sudah sangat yakin sekali. Sehingga kadang melupakan bahwa dia adalah manusia. Yeah. Nah yang kamu lakukan sekarang itu menurutku tepat. Karena kamu memang dapat banyak tanda, tapi kembalikan lagi ke atas. Iya, karena gini Kak, kalau aku terlahir hebat banget, aku gak akan terlahir jadi manusia. Iya. Aku akan terlahir jadi dewa. Iya, Gitu ngerti. Kalau aku masih terlahir jadi manusia, berarti masih ada yang di atas aku. Kalau aku bilang pasti, aku itu ngeduluin Tuhan gitu loh. Ini aku suka. Aku suka. Gak ada yang pasti dalam hidup, itu cuma aturan Tuhan yang pasti. Gitu. Betul. Tapi Bahkan aku ngomong sama orang yang ketemu aku untuk sharing aja, aku bilang aku nggak bisa apa-apa, aku bilang cuman aku bisa bantu ya yang aku bisa bantu, aku bilang gitu. Iya. Selebihnya bagaimana Tuhan. Apakah tanda-tanda yang kamu terima itu akan berubah ketika orang yang kamu baca juga merubah perilakunya? Yes. Oke. Berarti aku nanya hari ini sama besok aku nanya bisa beda? Iya. Okay. Itu tergantung gini loh, karena gini kehidupan masa depan dan segala macam itu kan semua itu muter-muter gitu loh kan. Kamu istilahnya nih sekarang nih kalau kamu datang tadi pakai jaket warna coklat aja, itu akan beda ceritanya.
Ngerti. Datang pakai jaket warna hitam. Ngerti. Jadi itu sama kayak film Men in Black tuh nggak? Ada satu orang yang bisa ngeramal. Jadi kayak misalkan dia harus naruh handphonenya di sebelah sini. Kalau dia naruh handphonenya sebelah sini ada meteor yang jatuh. Iya. Bisa begitu berarti? Iya. Nah aku pribadi kalau memperingatkan orang adalah aku pasti nyari good choice-nya. Ini kalau kamu ambil jalan ini bagus nih buat kamu. Oke. Jadi kalau bisa kamu jangan ngambil jalan ini. Cuman kadang-kadang orang yang aku kasih tahu yang diambil jalannya yang salah gitu. Jadi kayak emang iya Naomi ngomong kayak gini bener gak nih gitu. Akhirnya kalau udah keprosok sendiri ngomong, wah si Naomi nih ngomongannya nih gimana sih. Tapi oke, ini sekarang kita langsung ke yang tadi aku bilang di awal ya. Jadi yang dibicarakan oleh Naomi pada saat ketemu sama saya di OVJ beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal berapa ya Naomi ya? Ada 18, 19, 20? 20. Tiba-tiba Naomi gak ada tedeng aling-aling langsung ketemu gue bilang gini, Kak, istri kakak isi ya? Itu masih gue simpen karena si Adis juga bilang kalau ya nanti dulu gitu katanya. Karena dia takut orang-orang tuh ya karena sudah punya pengalaman 2 kali kan. Takutnya nggak baik atau ada sesuatu yang dia tidak sesuatu. Trauma, betul, trauma itu bahasanya. Karena dia berekspektasi tinggi sekali sebenarnya. Makanya pas kamu bilang tuh ini benar-benar nggak ada siapa yang tahu gitu. Dan kamu tuh jauh sekali ibaratnya gitu. Kita nggak setiap hari bertemu gitu kan. Jadi makanya di situ ya tetap lagi ya berharap maksudnya kan, berharap semoga sehat-sehat aja kayak gitu kan. Itulah kenapa aku lebih enak ngobrol sama kamu Naomi. Karena tadi walaupun kamu tahu kadang apa yang benar, tapi kamu tetap berada atau memposisikan diri sebagai manusia. Iya karena aku tahu gitu kalau aku langsung ngomong terus jadi jadi berita dan segala macam gitu ya. Aku ngerasa itu privasinya Kak Gilang gitu. Ya itu maksudku. Kamu bisa aja ngomong saat itu kan. Tapi kamu lebih memilih untuk ya semoga nanti akan ada yang mewarnai hari-harinya Kak Gilang sekeluarga mulai tahun depan. Itu kan juga udah sebenarnya sangat menyiratkan itu. Tapi ada kalimat semoganya. Yeah. Gitu. Nah itu yang orang-orang gemes sebenarnya dari aku. Kalau kamu ngomong tuh ngomong aja nih bakal terjadi A, B, C. Kamu gak mau? Aku gak mau. Ya. Karena aku bukan Tuhan gitu loh. Oke. Nah sekarang aku boleh nanya sesuatu gak sih? Ini terserah sih nanti mau di-cut atau enggak. Tapi aku penasaran banget. Naomi pernah dengar cerita tentang bagaimana perang akhir zaman? Munculnya Dajjal, ada datangnya Imam Mahdi. Pertanyaan aku. Imam Mahdi udah lahir belum? Udah. Aku sempet jujur ya. Ini aku sempet baca banyak hal gitu. Aku tuh orang yang suka mengulik banyak hal. Okay. Karena aku kalau udah punya firasat sesuatu tuh pasti aku langsung mau mencari tahu. Gitu. Dan itu salah satu yang lagi aku kayak gimana nih kayak gitu-gitu. Oke. Lahirnya baru atau sudah lama? Kita nggak usah bicara umur. Oke, tapi sudah. Sudah. Oke. Kalau dari riwayat berarti Dajjal pun akan muncul tidak lama lagi. Itu yang aku takutin. Maksudnya? Gini, ada gini loh, ada beberapa hal tuh yang aku takutin gitu. Maksudnya karena aku cari tahu dan aku berusaha buat tahu gitu ya. Semakin aku mau tahu itu semakin takut karena apa? Akhir zaman itu nggak enak, segitu menakutkannya gitu Kak Gilang, gitu. Makanya aku mau ngingetin sih sebenarnya, ya kita sekarang itu lebih banyak baik-baik lah. Ya. Oke. Banyak baik-baik. Lebih banyak baik-baik. Jadi orang lebih baik lah, memperbaiki diri lah. Oke. Itu pesan Naomi untuk semua orang ya. Iya. Karena betul-betul nggak enak banget ya Naomi ya. Benar-benar nggak enak banget. Sudah dekat kah? Itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Naomi? Tapi yang jelas semakin mendekat, nggak mungkin semakin. Iya kalau itu ya logis lah kalau itu. Oke. Naomi ada mungkin ada beberapa nasihat yang mau lo kasih ke gua? Feel free to share anything.
Ya intinya sebetulnya Kak Gilang itu sudah berusaha untuk memperbaiki diri banget gitu loh. Dan aku appreciate banget gitu loh. Kak Gilang jauh banget berubah dari setahun lalu aja jauh sekali berubah gitu loh. Jadi ya itu harus gini Kak. Berubah itu bukan hanya di saat waktunya baik. Ya, ya, ya. Tapi di saat kakak ngadepin sesuatu yang gak baik pun. Kakak tetap harus konsisten di posisi itu. Ya, ya, ya. Oke. Jadi jangan keluar jalur lagi. Oke. Aku nggak mesti share kan keluar jalurnya kayak gimana nggak perlu kan. Nggak perlu. Kalau untuk semua yang lagi dengerin podcast ini, ada yang mau kamu kasih selain yang tadi kamu udah bilang harus baik-baik sama orang? Gini ya, untuk yang nonton podcast dan segala macam ya, lebih banyak berbuat baik lah, memanusiakan manusia lain lah. Oke. Lebih banyak berbuat baik lah. Gitu. Walaupun terserah mau dibilang embel-embelnya apakah segala macam, yang penting berbuat baik aja udah. Ngerti. Karena itu yang penting. Karena yang nolong kita di dunia ini ya, itu adalah perbuatan baik kita juga. Udah cuman itu aja sih sebenarnya. Oke. Naomi, thank you very much udah mau datang ke sini. Kalau misalkan one day I have a few questions, mungkin aku akan ajak kamu lagi ke sini. Boleh. Is that okay? Boleh. Oke. Atau mungkin nggak ke sini juga akan japri lebih enak mungkin. Tapi thank you very much sudah mau datang ke ruang interogasi. Sama-sama. Sukses Naomi, sehat-sehat terus.